Selamat siang. Selamat siang. Eh, Bapak mau cari siapa? eh, Bapak cari Mbak Alma. enggak. Maaf, saya salah masuk. Sorry. Ano apa, Ti? Nggak tahu tuh Pak, kayak orang gila. Kalau gila benaran sih enggak apa-apa. Asal jangan pura-pura gila masuk rumah orang. Kelihatannya sih dia nyari Mbak Alma tuh Pak. Ya? Nyari Alma. Iya. Mau diantar ke rumah sakit, Pak? Jangan. Jangan ke rumah sakit. Jadi mau kemana? Tante Alma sakit ya? Enggak, Tante Alma cuma sakit perut aja kok, Yuli. Yuli telepon Tante Fitri dulu ya. Nggak usah ya, sayang ya. Bentar lagi Tante Alma juga sembuh kok. Aduh, kan Tante Alma sakit. Kalau nggak diobatin, sakitnya tambah parah deh. Enggak kok, sayang. Tante Alma tuh lagi kecapean. Jadinya masuk angin deh. Kan Tante Alma nggak kerja. Masa bisa kecapean sih? Nih, sekarang Yuli lihat Tante Alma. Nggak muntah-muntah lagi kan? Tante Alma, Tante Alma. Tante Alma! Baru pulang. Iya, Den. Malam banget sih. Kamu kan capek, Kori. Siang baru aja dari Jakarta. Banyak pasien. Kori, sebetulnya kenapa sih kamu pindah dari Jakarta? Tina, buat apa sih kamu tanya-tanya lagi? Aku kan sudah berkali-kali bilang sama kamu bahwa Kamu dikirim ke sini karena menggantikan orang yang sedang sekolah ke luar negeri. Begitu? iya. Jawaban itu nggak usah kamu ulang-ulang, Kori. Dari dulu saya nggak pernah percaya. Nyatanya kamu sampai sini nggak gantiin siapa-siapa. Malah kamu sempat nganggur sebelum ada penempatan. Kori, kamu jangan menghindar. Kamu pikir selama ini saya diem aja, ngikutin semua kemauan kamu. Kamu pikir saya nggak kecewa, saya berhenti kerja. Padahal karir saya kan lagi bagus-bagusnya. Tunggu dulu. Saya nggak pernah nyuruh kamu berhenti kerja. Kamu memang nggak pernah nyuruh saya keluar. Tapi mau nggak mau kan saya harus ikut kamu pindah ke sini. Apa bedanya? Tapi kan kamu istri saya. Kalau saya dipindah tugaskan ya konsekuensinya kamu harus ikut saya. Alah, udah dekor. Durian busuk itu gimana pun rapet kamu nyimpen bakal kecium juga baunya. Maksud kamu apa? Waktu kamu mau berangkat ke Jakarta, saya telepon ke rumah sakit Kuningan. Rumah sakit Kuningan.
Ngapain kamu telepon? Terus terang, tadinya saya ingin tahu lebih banyak tentang Suster Sundari. Kamu nanya ke siapa? Ke bagian personalia? Suster Sundari itu suster yang biasa-biasa aja. Dia nggak punya keistimewaan. Jadi, percuma aja kamu nanya ke bagian personalia. Memang, saya lalu nggak tertarik ngomongin masalah Suster Sundari. Tapi, saya jadi tertarik ngomongin masalah kamu. Orang personalnya bilang, kamu pindah ke Surabaya bukan karena dipindahkan, tapi atas permintaan kamu sendiri. Memang benar begitu kan? Lah, kita omongin besok aja deh. Kori, buat ngomong iya atau tidak nggak harus nunggu besok. Iya, memang aku yang minta dipindahkan. Emangnya kenapa? Saya yang harus tanya kenapa. Sudahlah, Tin. Kita omongin besok aja, sekarang sudah malam. Ini bukan malam lagi, Kori. Udah pagi. Saya curiga kamu sengaja pindah ke sini supaya saya berhenti kerja. Tapi, apa hubungannya? Kamu nggak suka karena penghasilan saya lebih besar dari kamu, iya kan? Jadi menurut kamu begitu? Bukan saya bilang begitu, Kori. Tapi teman-teman di Jakarta dulu. Mereka bilang kamu nggak suka karena penghasilan kamu lebih rendah. Padahal kamu ngerasa kamu udah bekerja mati-matian. Mungkin teman-teman saya ada benarnya juga. Saya memang minder, Tin. Tapi saya nggak tahu harus ngomong apa sama kamu. Jadi ya saya cari alasan-alasan, tahu-tahu saya dapat ide kalau saya harus pindah secepatnya dari Jakarta. Kori, terima kasih. Kamu udah bicara terus terang sama saya. Karir kamu sebagai dokter sangat bagus. Jadi nggak ada alasan buat minder sama saya. Secepatnya kita harus balik ke Jakarta, Kori. Kamu jadi nekat ke Surabaya sendirian? Ya secepatnya lah, setelah saya dapat pengasuhnya si Yuli. Bukan soal ada enggaknya pengasuh buat Yuli, Al. Tapi soal kamu pergi sendirian. Padahal kamu sama sekali belum pernah ke sana. Itu yang bikin saya khawatir. Ya makanya sekarang Non, saya udah beli peta dan lagi lihat-lihat. Alma, peta itu buat cari tempat. Padahal yang kamu cari itu orang jahat lagi. Kamu nggak bisa segampang itu, Al. Biarpun kita punya alamat lengkap rumah atau tempat kerja dia. Loh jadi gimana dong? Maksud kamu gimana sih? Saya nggak ngerti. Masa kita suruh dia datang sendiri untuk minta maaf? Mana mungkin, Fit? Sabri. Iya, Ma. Sherin bukan jodoh kamu. Kamu ndak ikhlas melepas Sherin menikah dengan orang lain.
Kenapa sih harus kita yang selalu sabar? Yang harus ikhlas, Ma? Sementara orang lain bisa berbuat apa aja. Apa saya harus ikut-ikutan berpuasa seperti Mama? Supaya Sherin membatalkan pernikahannya? Sabri, Ma? 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 Sabri, panggil perapat! Ma? Ma? Mama? Mama? Bagaimana dengan tekanan darahnya, suster? Normal kok, Dok. Oh, terus suhu badannya? Normal. Bagaimana, Bu? Masih terasa perih? Masih sedikit, Dokter. Oh, ya udah. Sekarang yang penting Ibu banyak istirahat. Terus kalau ngantuk jangan dilawan ya, karena kandungan obatnya ada obat tidur. Baik, Dokter. Ya. Tolong suster. Terus tolong dosis obatnya ditambah, iya. Ya, baik, Dokter. Kori, Loh, Tin? lagi kontrol ya? Ada apa, Tin? Katanya mau pamitan sama dokter Hani. Pamitan? Iya, kan ngomongin rencana kita balik lagi Jakarta kan? Ya, tapi kan nggak perlu sekarang. Indahnya sih mah nggak sekarang, tapi kan ngomongnya mesti jauh-jauh hari. Dokter Kori, ada tamu. Siapa? Orangnya nggak nyebutin namanya dan katanya sih urusan resep. Resep? Kenapa kamu nggak suruh Winarsih aja atau jangan Winarsih, siapa ya? Salah satu yang jaga di apotek deh, suruh aja mereka. Orang apotek nggak ada yang bisa nanganinya, Dok. Katanya resepnya hilang dan minta diganti dengan yang baru. Alah, ada-ada aja lagi. Ya udah, Tin, kamu tunggu di ruangan saya. Nanti kita bicara lagi, oke? Mana pasien yang resepnya hilang katanya? Oh, bisa itu Pak di sana. Ada apa, Bu? Dokter Kori. Ya. Alma. Dokter Kori masih ingat saya? Iya, ya. Saya biasanya ingat kebanyakan nama-nama pasien saya. Kita bisa bicara di sini, tapi maaf, saya harus ke dalam sebentar karena tadi ada tamu yang saya tinggalkan di dalam. Jadi, saya harus permisi dulu sama dia. Dokter? Sebentar, sebentar. Dokter?
reception? Ya betul. Dokter Korinya masih ada di situ? Sudah nggak ada. Udah nggak ada. Ya Bu. Ya udah, makasih ya. Kembali. Ibu Kori, Iya. dokter Kori pesan supaya ibu pulang lebih dulu saja. Loh, emangnya dokter Kori kemana? Tadi ada pasien yang mendadak harus segera dibawa ke rumah sakit pusat dan dokter Kori harus mengantarnya ke sana. Ya udah deh, makasih. Permisi, Bu. Kemana kita, Pak? Aduh. Udah, yang penting jalan terus aja dulu deh, Pak. Aduh Mbak, saya tuh barusan aja ngomong sama dokter Kori. Masa Mbak ini nggak tahu sih? Iya, memang saya tidak tahu, Bu. Ya udahlah Mbak. Sekarang Mbak bisa nolongin saya kan? Saya mau ngomong sama pimpinan klinik ini. Bisa kan? Sebentar, Bu. Tolong cepetan ya. Halo? 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 Tin, kamu baru nyampe ya? Heh, Kori, kamu di mana? Saya masih di rumah sakit pusat. Sorry, tadi saya nggak sempat ngasih tahu kamu. Emangnya pasiennya gawat banget sampai harus dikawal dokter? Iya. Sakit apa sih? Udah deh, Tin. Ntar aja deh kita ngobrolnya. Sekarang kamu tolong jemput saya ya. Ya udah, kamu di mana? Di lobi? Jangan di rumah sakit. Kita ketemu di Ini aja di Hotel Majapahit deh. Ya udah deh. Kamu jalan sekarang ya, Tin ya? Iya. Ya udah. Bye. Pak, stop Pak. Mundur. Ini rumah yang ini Pak ya. Stop. Tunggu bentar ya. Sebenarnya ada apa sih, Kor? Ada apa? Kenapa, Kor? Pasien yang saya tangani meninggal dunia. Kenapa? Kamu salah kasih treatment atau gimana? Detailnya terlalu jelimetin. Agak susah saya nerangin sama kamu. Yang pasti secara medis dan secara hukum saya nggak salah.
Tapi kalau di mata orang awam itu bisa berbalik, saya yang salah. Ya, dan memang keluarga pasien yang tadi kalap. Mereka mengatakan saya pembunuh lah, atau macam-macam. Yang penting, aduh, malah ada yang teriak sama saya kalau nyawa harus dibalas dengan nyawa. Ya Tuhan. Terus gimana, Cory? Terus terang, hari ini saya takut pulang. Keluarga pasien tadi pasti nyari-nyari saya terus. Ya, nggak tahu mau diapain saya. Mau dibawa ke polisi atau malah mungkin mau dihajar rame-rame. Lalu? Ya, sementara ini kita nginep di sini aja lah. Tapi gimana besok sama besoknya lagi, Kor? Mau nginep di hotel terus? Sampai berapa lama? Ya, sampai kita balik ke Jakarta. Balik ke Jakarta? Kenapa? Kamu nggak setuju? Ya setuju sekali dong, Kor. Makanya, Tin, nanti malam atau besok pagi kamu pulang ke rumah. Ambil barang-barang yang paling penting aja. Dan pakaian sebanyak kamu bisa bawa. Setelah semuanya beres, kita berangkat ke Jakarta. Dari sini. Terus yang paling penting, jangan sampai ada orang yang tahu. Termasuk orang rumah sakit. Cara pindah yang aneh, Kor. Ya, apa boleh buat. Tapi yang penting kamu harus hati-hati, Fit. Begitu kamu sampai rumah, kamu harus lihat dulu. Kira-kira ada nggak orang yang mencurigakan yang mau masuk rumah kita? Kalau ada, kamu jangan masuk dulu. Kamu tunggu sampai dia pergi atau bosan. Sesudah dia pergi, baru kamu masuk. Paham? Sekarang kita kemana, Bu? Balik ke hotel aja, Pak ya? Saudara Ibu belum datang juga dari luar kota? Belum. Besok Ibu masih mau pakai saya lagi? Masih dong, Pak. Besok kan saya harus balik lagi ke rumah itu. Cari siapa, Mbak? Maaf ya, ini benar rumahnya Dokter Cory? Tadinya iya. Kok tadinya? Sekarang dia sudah pindah. Kapan pindahnya, Mbak? Kira-kira seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu? Loh, kemarin dulu aja saya baru ketemu sama Dokter Cory di rumah sakit. Iya, tapi dia sekarang sudah tidak tinggal di sini lagi. Maaf ya, Mbak ini siapa? Saya ibu yang punya rumah, dan Dokter Cory mengontrak sama saya. Pastinya Mbak tahu dong Dokter Cory pindah kemana? Katanya sih dia pindah ke ujung Pandang.
ke ujung pandang. Halo, Halo. Bu Atun. Pak Kori ya? Sudah ketemu, Pak. Saya sudah bilang. Ibu bilang gimana, Bu? Saya bilang aja, Bapak pindahnya ke ujung pandang. Ujung pandang. Aduh, kurang jauh, Bu. Kenapa nggak Ibu bilang ke Irian aja? Saya bilang ke ujung pandang juga, Pak. Nggak mungkin dia cari-cari lagi. Oh, iya deh, Bu. Kalau gitu, terima kasih banyak, Bu ya. Terima kasih. Telepon siapa kamu? Bu Atun. Kenapa Bu Atun? Keluarga pasien yang dulu itu masih nyari-nyari saya. Dia datang ke rumah. Kok ngotot banget sih ketemu kamu? Ya elah, Tin. Namanya juga orang bodoh lagi marah. Mereka tuh kalau bertindak nggak pakai otak. Ya udah, saya bilang aja sama Bu Atun kalau supaya bilang kita udah pindah. Terus Bu Atun bilang kita pindah ke ujung pandang. Udah nelfon ke rumah? Rumah? Rumah siapa? Ya rumah ibu. Takutnya ntar dia kaget kalau kita datang mendadak, Kori. Kita nggak akan ke sana kok, Tin. Loh, habis kemana dong? Ya untuk sementara kita belum punya kontrakan ya kita tinggal di hotel aja dulu. Di hotel lagi? Ya kan kamu bilang sama saya kalau ibu tuh suka kaget kalau kita datang secara mendadak. Gimana sih kamu? Kalau kita telepon dulu kan jadinya nggak mendadak. Lagian aneh, ada rumah besar di Jakarta kok kita tidur di hotel. Aku nggak mau ngerepotin ibu, Tin. Justru itu, kan lebih baik kamu minta izin dulu sama ibu. Kalau dia keberatan, kita nggak usah tinggal, kan nggak apa-apa kan? Kalau kita tanya seperti itu, ya ibu pasti akan bilang nggak keberatan dong, Tin. Gimana sih? Kalau kita datang baru ngomong, ya pasti ibu nggak bisa bilang enggak kan? Mestinya kamu dari kemarin bilang dulu sama ibu. Ya, itu kalau kamu kepengen ketemu sama ibu. Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Kenapa sih emangnya? Ya habis kamu aneh sih. Kamu sepertinya buat jarak sama ibu kamu sendiri. Waktu pindah ke Surabaya juga kamu kan nggak mau pamit kan sama ibu. Kamu cuma telepon, itu pun sudah kita sampai Surabaya. Tin, mereka tuh sudah hafal sama saya. Kalau saya tuh suka pergi secara mendadak. Paling mereka pikir ya saya ada operasi atau harus apalah. Tapi kan sekarang lagi nggak ada operasi kan? Udahlah, sekarang kita ke hotel dulu. Kalau ke rumah ibu muter lagi jauh. Makan yang bener dong, Yuli. Gak enak. Kok kolokan gitu sih? Siapa yang dulu nangis-nangis minta dibikinin sayur lodeh? Bisa-bisanya sekarang bilang gak enak. Yuli bosen, Tante. Ingat gak di airport tadi Papa bilang apa? Makan apa yang ada di meja makan. Gak boleh pilih-pilih, iya kan? Yuli mau makan banyak, tapi harus sama Tante Alma. Kasihan Tante Alma dong. Kalau sehari-harinya cuman buat nemenin Yuli makan doang. Pokoknya Yuli cuma mau makan sama Tante Alma, titik. Emang kenapa kalau ditungguin sama Tante Fitri, sayang? Tante Alma. Kangen banget. Tante Alma kemana sih? Sayang, sejak kapan sih kalau Yuli mau makan harus ditemenin sama Tante Alma? Tante Alma nakal ninggalin Yuli mulu. Kok belum dijawab pertanyaan Tante Alma? Sejak kapan Yuli kalau mau makan harus ditemenin sama Tante Alma? Sayang, kalau misalkan Yuli makan, yang jadi kenyang siapa? Yuli sendiri kan?
Nah terus kalau misalkan Yuli lapar terus nggak mau makan, yang ngerasa siapa? Yuli sendiri juga. Makanya ngapain bela-belain nungguin Tante Alma kalau udah lapar terus pengen makan, ya kan? Tapi kan enak kalau makan sama Tante Alma. Fit, apa kabar? Baik. Yuli. Emangnya sekarang Tante Alma pasti mau nungguin Yuli makan? Kenapa? Ya soalnya kan Tante Alma mesti mandi dulu, ganti baju, istirahat sebentar, baru deh makan. Ya sudah, Yuli nungguin Tante Alma selesai mandi, selesai ganti baju, dan juga selesai istirahat. Keburu masuk angin dong. Ya udah gini aja sayang, gimana kalau sekarang Tante Alma nungguin Yuli, tapi bukan nungguin makan loh. Nungguin apa dong Tante? Nungguin belajar, oke nggak? Oke juga. Ya udah, sekarang Tante Alma mau mandi dulu ya, udah kepanasan nih. Terus Yuli lanjutin makannya ya sayang ya. Nah, duduk sini sayang. Oh, kok makannya nggak pakai sayur? Diambilin ya sama Tante ya. Sini sayang. Nah, pasti dia orangnya. Seorang dokter. Ya, yang pasti dia seorang laki-laki, Fit. Kamu ngejar dia ke ujung pandang? Kayaknya enggak deh. Kalau dulu saya berani ke Surabaya sendirian, karena saya tahu persis alamatnya. Tapi kalau yang namanya ujung pandang, aduh, saya buta sama sekali, Fit. Apalagi kan kamu tahu, ongkos ke ujung pandang tuh jauh lebih mahal dibandingkan ke Surabaya. Bisa-bisa sisa uang saya habis di tengah jalan. Kalau duit dikit-dikit, saya pasti bisa bantu, Al. Fitri, saya nggak maksud kayak gitu kok. Tapi kamu pasti butuh kan? Udahlah, Fit. Saya nggak pengen ngerepotin kamu lebih banyak lagi. Kamu kan udah banyak sekali membantu saya. Tunggu bentar ya. Kalau kamu nggak mau terima bantuan dari saya, nggak apa-apa. Tapi kamu jangan tolak tawaran dari kakak saya. Tawaran? Ya, Mas Renaldi menerima lamaran kamu bekerja sebagai pengasuh Yuli. Kalau kamu keberatan dengan gajian di situ, Mas Renaldi bersedia kok negosiasi lagi. Ya ampun Fitri, 800.000? Mana ada sih pengasuh anak dibayar 800.000 sebulan? Ada-ada aja deh. Keberatan kamu? Itu sih belum termasuk tunjangan-tunjangan lain. Ya tapi ini terlalu besar buat saya, Fitri. Iya, karena Mas Renaldi pengen kamu tuh kerja full time. Makanya dia nggak mau kasih gaji lebih kecil dibanding waktu kamu kerja di kantor dulu. Tapi apa? Ya, Fitri, sebenarnya tanpa gini-ginian juga saya mau kok mengasuh Yuli. Saya percaya. Tapi gimana pun, kamu kan tetap perlu penghasilan, Al. Saya harus berterima kasih sama Mas Renaldi. Ya, silakan aja. Tapi kalau sekarang ini mungkin dia belum bisa dihubungin. Loh, emangnya dia kemana, Fit? Malam ini dia berangkat ke Amerika lagi. Sampai kapan ya? Kayaknya sih agak lama. Tapi dia sempat nyesel juga sih tadi belum pamitan sama kamu. Sayang Mas Renaldi lagi sibuk banget. Padahal kayak persoalan kamu sekarang ini pasti jadi lebih gampang kalau dia mau ngasih bantuan. Ngejar-ngejar orang ke ujung pandang sih enteng. Tinggal kontak aja sama temen dia di sana. Ya kalau dokter itu ada di ujung pandang. Loh, kamu bilang tadi? Fitri, sebenarnya saya nggak yakin 100% kalau dokter itu sekarang ada di ujung pandang. Kok? Ya, coba kamu bayangin aja. Kalau emang benar dia akan pindah ke ujung pandang, ngapain dia bilang ke sembarang orang kalau dia akan pindah ke sana? Ya kan? Jadi, dia pindah kemana dong?
kamu bilang kata saudara pada aku. Benar kamu menganggap aku sebagai saudara, Rit. Dalam rangka merayakan Idul Fitri, dunia fantasi di Taman Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.